Baik, kita lanjutkan lagi video di sesi berikutnya. Nah, di video sesi di sebelumnya itu kita sudah membahas tentang konsep data mining. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis atribut, jenis-jenis data. Kemudian kita juga sudah membahas terkait tentang dataset dan hubungannya dengan data mining. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang peran utama data mining. Nah, peran utama data mining itu ada 5. Yang pertama adalah untuk estimasi, dan yang kedua adalah untuk prediksi, yang ketiga adalah untuk klasifikasi, yang keempat adalah untuk clustering, dan yang kelima adalah untuk asosiasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah estimasi. Nah, estimasi itu hampir mirip dengan prediksi, tetapi biasanya estimasi ini berhubungan dengan jarak atau berhubungan dengan interval di antara, misalkan jarak tempuh. Estimasi berapa lama, misalkan 1 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam. Kemudian jarak dari Unila ke Teknokrat atau Teknokrat ke Unila. Nah, itu yang dinamakan dengan estimasi. Karena estimasi itu hanya memperkirakan, tetapi belum tentu hasilnya pas sesuai dengan yang diperkirakan. Tetapi tidak akan jauh dari apa yang sudah diperkirakan. Nah, sebagai contoh misalkan pada tabel berikut ini ada data estimasi waktu pengiriman pizza. Jadi ada customer, datanya, ada jumlah pesanan, ada jumlah traffic light, kemudian ada jarak. Dan dari 4 atribut ini digunakan untuk mengestimasi waktu jarak tempuhnya. Ya, berapa lama waktu jarak tempuhnya? Misalkan dengan menggunakan metode regresi linier, itu digunakan dengan rumus misalkan 0,48P ditambah dengan 0,23 TL ditambah 0,5J sehingga dapatlah suatu jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini di dalam data mining disebut sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari metode estimasi. Kemudian estimasi juga itu bisa digunakan untuk prediksi harga saham. Jadi kita mau melihat data saham berapa estimasi harga saham hari ini misalkan, atau misalkan juga bisa besok atau bulan depan dan sebagainya berdasarkan time series, data time series. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi peran data mining yang berikutnya adalah untuk klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini hampir mirip seperti prediksi. Jadi misalkan untuk mengelompokkan data mahasiswa yang akan lulus tepat waktu sama yang tidak lulus tepat waktu. Misalkan berdasarkan data-data dari sekolah waktu dia SMA atau SMK dan sederajat. Nah, misalkan atribut yang didapatkan atau yang digunakan ada gender, ada nilai UN, ada asal sekolah, kemudian nilai IPS 1, di IPS 2 dan sebagainya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk mengklasifikasi. Nah, klasifikasi itu hampir mirip seperti prediksi. Prediksi bisa kita lakukan hanya jika data yang kita punya itu sudah terklasifikasi dengan baik. Tetapi ketika kita punya data yang belum terklasifikasi dengan baik, maka data tersebut tidak bisa digunakan untuk prediksi. Tetapi data tersebut kita klasifikasikan terlebih dahulu, baru data tersebut akan kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, klasifikasi itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan. Nah, pohon keputusan bisa kalian lihat di sini. Misalkan kita awali dari atribut status mahasiswa. Itu mahasiswa ada yang bekerja, ada yang mahasiswa saja tanpa bekerja, kemudian nanti ada nilainya dan sampai dengan prediksinya. Nah, tetapi pohon keputusan ini selain dia mengklasifikasi juga bisa digunakan untuk prediksi. Kemudian contoh lain untuk rekomendasi main golf. Ya, seperti di tabel yang ada di sini ya. Jadi ada rekomendasi apakah akan bermain golf atau tidak berdasarkan cuaca, temperatur dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada contoh rekomendasi main golf dalam bentuk pohon, decision tree. Kemudian ada lagi rekomendasi untuk memilih kontak lens ya. Kemudian dibuatkan pohonnya juga. Kemudian yang berikutnya ada cluster. Nah, cluster itu hampir sama dengan klasifikasi.
Apa yang membedakan antara cluster dengan klasifikasi? Yang membedakan adalah klasifikasi itu labelnya sudah ada, labelnya sudah jelas. Sedangkan kalau cluster, kita belum menentukan labelnya. Jadi kita baru hanya untuk mengelompokkan datanya saja, tetapi belum kita beri label. Nah, untuk mahasiswa, itu bisa saja dalam satu data untuk digunakan 3 kasus. Misalkan nanti ada mahasiswa dalam satu data itu mau bahas 3 topik skripsi. Yang satunya cluster, yang berikutnya adalah klasifikasi, dan yang ketiganya prediksi. Jadi dari mulai data tersebut diklasterisasi, kemudian data tersebut diklasifikasi, sampai data tersebut menghasilkan suatu prediksi. Jadi satu data tetapi bisa digunakan untuk 3 topik. Nah, cluster itu pada umumnya digunakan ketika data tersebut belum kita tentukan berapa banyak labelnya atau berapa banyak kelasnya, sehingga kita perlu klasterkan terlebih dahulu datanya. Jadi data-data yang bersifat homogen atau yang sama itu kita kelompokkan, sehingga nanti kita akan tahu sebaran datanya. Jadi dari data yang ada itu kira-kira ini akan dibuat berapa klaster, 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, dan sebagainya. Nah, metode yang paling banyak digunakan untuk proses klaster yaitu adalah metode K-means. Seperti gambar yang ada di sini, bisa Anda lihat di situ dibuatkan 3 klaster, sehingga nanti sebaran datanya itu akan dibagi menjadi 3. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan ada yang warna biru. Jadi warna merah itu nanti misalkan mewakili suatu data yang homogen, yang sama. Yang hijau juga begitu, begitupun yang biru. Nah, sehingga dari data yang ada di sini bisa ditentukan bahwa cocok dibuatkan 3 klaster. Karena data yang homogen itu ada 3 jenis atau 3 klaster. Nah, yang kelima, data mining juga itu digunakan untuk aturan asosiasi, ya. Misalkan kita mau melihat pola pembelian barang dari konsumen. Jadi misalkan jika konsumen membeli mie instan, maka konsumen tersebut juga akan membeli telur. Jika konsumen membeli kecap, dia akan membeli saus. Jika konsumen membeli roti, dia akan membeli selai, dan seterusnya. Nah, kita mau melihat aturan-aturan asosiasi. Nah, tapi kalau barang-barang yang disebutkan tadi itu barang-barang yang umum dibeli. Nah, kita mau melihat barang-barang yang dibeli secara bersamaan, tetapi barang-barang tersebut yang tidak biasa dibeli bersamaan, itu bisa dilihat dengan menggunakan aturan asosiasi. Misalkan kalau pelanggan atau customer beli sabun, nah identiknya setelah beli sabun dia akan beli apa? Sehingga apa keputusannya? Keputusannya adalah kalau misalkan barang A selalu dibeli ketika barang B itu juga dibeli, maka barang A sama barang B ini itu ditempatkan dalam satu rak, ya, sehingga nanti tingkat penjualannya akan lebih laris lagi, ya. Nah, kemudian tadi pernah kita bahas terkait tentang machine learning atau metode pembelajaran dalam data mining. Nah, metode learning pada algoritma data mining itu dibagi menjadi 3. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada semi-supervised learning. Yang pertama adalah supervised learning. Apa itu supervised learning? Yaitu pembelajaran dengan guru atau dataset yang sudah memiliki target atau label atau kelas. Misalkan algoritma untuk klasifikasi, itu metode learningnya adalah dengan menggunakan supervised learning. Kenapa? Karena sudah ditentukan ada berapa banyak label atau kelas yang akan digunakan. Kemudian sebagian besar algoritma data mining itu digunakan untuk supervised learning ini adalah untuk prediksi, untuk klasifikasi. Kemudian algoritma melakukan proses pembelajaran berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Yang kedua adalah unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini adalah algoritma data mining yang mencari pola dari semua variabel. Nah, biasanya unsupervised learning ini digunakan di dalam penerapan dari clustering. Nah, karena clustering itu kita belum menentukan kelasnya atau atributnya, sehingga
nanti dia akan mencari kelompok sendiri ya yang datanya bersifat sama, kemudian dikelompokkan. Nah, itu dia sifat pembelajarannya itu menggunakan unsupervised learning. Kemudian semi supervised learning. Nah, semi supervised learning ini adalah metode dalam data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pembelajarannya. Dalam arti kata, semi supervised learning ini merupakan gabungan dari metode supervised learning dan unsupervised learning. Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh algoritma data mining yang banyak digunakan atau yang sering digunakan dari setiap peran data mining, dari 5 peran data mining. Yang pertama, estimasi. Nah, metode estimasi yang paling banyak digunakan pada saat ini oleh peneliti maupun di perusahaan adalah yang pertama ada linear regression. Kemudian yang kedua ada neural network. Kemudian ada lagi support vector machine atau SVM dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada metode untuk prediksi atau forecasting. Nah, banyak metode yang digunakan itu untuk linear regresi, kemudian neural network ataupun support vector machine. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini banyak sekali metode yang sering digunakan. Yang pertama ada naive Bayes, ada Key Nearest Neighbor atau KNN, kemudian ada C45, ID3, chart, kemudian ada lagi linear discriminant analysis, logistic regression, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk clustering itu metode-metode yang sering digunakan itu ada metode K-means, ada K-medoids, ada self-organized map atau SOM, ada lagi fuzzy C-means, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk association rule itu ada FP growth, ada a priori, ada coefficient or correlation, ada C-square, dan lain sebagainya. Nah, saya garis bawahi lagi untuk hal-hal penting perbedaan algoritma data mining ini. Kalau estimasi itu adalah memprediksi, tetapi memprediksi dalam hasilnya itu antara. Jadi misalkan jarak, ya, jarak itu adalah antara. Berapa lama itu juga antara. Sedangkan kalau prediksi itu nilainya pasti. Misalkan memprediksi kelayakan hasil panen suatu perusahaan, misalkan perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit gitu ya. Berapa prediksi apa yang bisa dihasilkan dari data kelapa sawit. Misalkan prediksinya adalah lahannya akan subur atau tidak subur dan lain sebagainya. Nah, estimasi sama prediksi itu biasanya kalau estimasi dihasilkan dengan menggunakan angka, kalau prediksi itu nilainya pasti. Misalkan memprediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu, ya hasilnya hanya lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Itu prediksi. Kemudian klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data, kemudian data yang sudah dikelompokkan tadi baru bisa digunakan untuk memprediksi dan mengestimasi. Artinya kita tidak bisa membahas prediksi atau estimasi ketika data tersebut itu belum terklasifikasi dengan baik. Kemudian kalau clustering sama seperti klasifikasi, sama fungsinya untuk mengelompokkan data. Hanya saja bedanya klasifikasi itu datanya sudah kita beri label, sedangkan kalau clustering itu datanya belum kita berikan label. Nah, sehingga clustering ini sangat cocok ketika kita bingung, ketika kita masih belum menentukan ada berapa banyak label yang akan kita gunakan, sehingga data tersebut kita klasterisasi terlebih dahulu, selanjutnya baru kita buatkan klasifikasi. Sedangkan ada lagi algoritma asosiasi yang terakhir, ini digunakan untuk menentukan suatu aturan dari data-data yang ada. Misalkan tadi yang sudah dijelaskan, ketika pelanggan membeli barang A, maka dia akan membeli barang apa lagi setelah membeli barang A. Kemudian kalau pelanggan beli barang B, maka pelanggan tersebut akan beli barang apa lagi setelah membeli barang B dalam waktu yang bersamaan. Sehingga keputusan itu bisa digunakan untuk pihak manajemen dalam menata barang atau menyusun barang. Sehingga nanti ketika pelanggan beli barang A, yang biasa beli barang B, dekatkan barang A dengan barang B. Nah, output atau pola atau model dari suatu pengetahuan itu misalkan dalam bentuk formula atau dalam bentuk rumus gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk
algoritma estimasi atau prediksi. Kemudian kalau bisa juga output dari data mining dalam bentuk suatu pohon keputusan, itu biasanya digunakan untuk prediksi dan klasifikasi bentuknya pohon, sehingga nanti bisa dengan mudah untuk melihat analisis dari suatu pola data yang ada. Kemudian bisa juga tingkat korelasi, hubungan dari suatu bagan, hubungan dari suatu aturan, kemudian bisa juga dalam bentuk rule atau aturan, kemudian bisa juga dalam bentuk cluster. Nah, 5 output ini merupakan keluaran-keluaran yang dihasilkan dari data mining, ya. Jadi data mining itu menghasilkan dari 5 aturan yang ada di sini, pengetahuan-pengetahuannya. Nah, data mining itu sudah banyak sekali yang menggunakan, baik itu perusahaan, instansi, maupun perorangan. Nah, berikut saya tampilkan beberapa contoh penerapan data mining yang sudah banyak dilakukan. Yang pertama, itu dalam melakukan penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank. Jadi bank ini kan biasanya sangat berhati-hati ketika akan memberikan pinjaman kepada nasabah, sehingga dia perlu membuat klasifikasi atau membuat prediksi nasabah mana yang jika dipinjamkan uang akan kredit macet, nasabah mana yang ketika dipinjamkan uang nanti akan kreditnya lancar. Perlu dilakukan proses data mining juga. Kemudian penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah tertentu, misalkan wilayah Jakarta yang besar. Kemudian prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan. Jadi kita mau memprediksi anggota dewan atau di kementerian dan lain sebagainya, untuk memprediksi apakah nanti ini akan menjadi koruptor atau tidak berdasarkan track record-nya atau berdasarkan riwayat dari orang tersebut atau profil orang tersebut. Kemudian perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, ya, banyak sekali penanam-penanam modal saham di sana dalam melakukan atau mengambil keputusan untuk menentukan investasi, maka dia buatkan dulu data mining dengan mengambil data-data saham sebelumnya, kemudian dia memprediksi. Kemudian analisis pola belanja pelanggan, ya, ini biasanya menggunakan algoritma asosiasi. Kemudian memisahkan minyak mentah dan gas alam. Kemudian menentukan kelayakan seseorang dalam kredit KPR. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau meredit perumahan, kredit perumahan rakyat, itu bisa diprediksi dulu kira-kira nanti dia bakal kredit macet atau tidak. Kemudian penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon. Jadi kita bisa membuat suatu prediksi atau kita mau membuat hadiah misalkan atau bonus bagi suatu pelanggan operator seluler yang loyal dalam arti kata berarti sering menggunakan provider tersebut dalam hal misalkan penggunaan paket data, dalam hal penggunaan telepon dan layanan-layanan dari operator lainnya. Kemudian mendeteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, deteksi serangan pada suatu jaringan, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali metode-metode data mining yang sudah diterapkan di perusahaan. Nah, bagaimana menurut Anda? Kira-kira di lingkungan sekitar Anda, apakah sudah banyak perusahaan-perusahaan atau perorangan atau instansi yang sudah menggunakan data mining? Data mining saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu. Data mining sudah banyak sekali tools atau alat-alat yang bisa digunakan untuk memproses data. Tidak perlu melakukan atau membuat coding dari nol untuk membuat data mining. Jadi data mining ini bisa dibuat dengan menggunakan tools-tools yang sudah ada. Apa saja tools-tools yang sudah ada? Nah, saat ini yang paling banyak digunakan ada WK, kemudian ada RapidMiner, ada SQL Server Integration Service, dan lain sebagainya. Tetapi memungkinkan juga kita menggunakan cloud computing. Misalkan sekarang Microsoft itu sudah mengeluarkan produk unggulannya terkait tentang data science. Salah satunya data mining, yaitu Microsoft Azure. Di mana di dalam Microsoft Azure itu nanti kalian di situ bisa membuat dengan mudahnya data mining ketika kalian sudah memiliki data. Ketika sudah memiliki data, kemudian data tersebut mau dibuatkan machine learning, kemudian menggunakan algoritma-algoritma yang sudah sering digunakan, itu akan dengan mudah Microsoft Azure itu untuk mengolah datanya. Kemudian ketika kita membutuhkan high performance computing yang tinggi,
maka kita bisa men-setting kita butuh berapa besar RAM yang kita gunakan ya, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Itu bisa digunakan di dalam Microsoft Azure. Silahkan kalian bisa browsing, bisa cari-cari terkait materi Microsoft Azure. Kemudian deep learning juga ya, kemudian AWS, dan banyak sekali sekarang tools-tools cloud computing, baik itu yang berbayar maupun yang gratis, yang menyediakan layanan data mining. Nah, data mining ini yang paling penting yang harus diketahui adalah konsepnya. Nah, kalau konsepnya kita sudah paham, maka kita sudah bisa menggunakan tools-tools yang ada. Tetapi memungkinkan juga ketika kita ingin mendevelop algoritma sendiri, itu juga memungkinkan. Nah, bahasa-bahasa apa yang bisa digunakan? Ada Python, ada R, ada MATLAB. Itu merupakan bahasa-bahasa yang bisa digunakan untuk mengembangkan algoritma data mining secara luas lagi. Jadi tidak hanya bergantung dengan tools yang sudah ada. Kita mau mengekspor sendiri algoritma-algoritma data mining, maka tools-tools tadi itu bisa kita gunakan. Baik, untuk sesi materi konsep data mining saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan forum, post test yang ada di Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.